Kemudian kita lihat di sini ada the pattern of hortatory exposition. Pola dari karangan berbentuk hortatory exposition. Yang pertama adalah the title, judul. Bagian yang kedua adalah bagian yang A di sini adalah paragraf pembuka. Terdiri dari A1 dan A2. Kemudian ada paragraf yang B. Ini adalah paragraf isi yang terdiri dari dua bagian, B1 dan B2. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf C di sini yang terdiri dari dua bagian, C1 dan C2. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita lihat ya, di bagian paling atas ada the title. Kita sudah tahu judul lah, tidak akan dibahas lagi lebih lanjut. Bagian yang kedua adalah di sini yang A ya, introductory paragraph. Ini adalah paragraf pembuka yang terdiri dari dua bagian, yaitu A1 merupakan general statement atau background. Ini tugasnya adalah sebagai latar belakang topik tulisan. Ini basa-basi pembuka. Berikutnya ada A2, yaitu thesis statement, adalah kalimat tesisnya, ya. Bertugas untuk memperkenalkan dan mengatur pikiran utama atau topik. Berikutnya ada the body paragraph, paragraf isi. Ini merupakan isi tulisan karangan yang sebenarnya. Terdiri dari dua bagian, yaitu B1. Ini merupakan topical sentence. Ini menjadi pikiran utama dari paragraf isi. Diikuti oleh bagian B2, merupakan supporting details atau pikiran pendukung, ide pendukung. Yang PU adalah ide pokok. Berikutnya ada paragraf penutup. Yang C ini adalah the concluding paragraph atau paragraf penutup yang bertugas untuk menutup dengan merangkum isi keseluruhan tulisan. Nah, ini terdiri dari dua bagian. C1 merupakan recommendation. Ini adalah saran untuk atau kepada siapa ditujukan saran tersebut, dikasih tahu di sini. Kemudian C2 adalah final comments. Ini adalah suatu bagian yang bersifat optional. Bisa dipakai, bisa pula tidak. Catatan, thesis statement bisa di bagian akhir atau bagian awal paragraf pembuka. Tapi biasanya di akhir. Pikiran utama yang ada di awal paragraf disebut deduksi. Sedangkan pikiran utama yang ada di akhir paragraf disebut induksi. Berikut ini adalah contoh teks hortatory exposition dengan kalimat tesisnya adalah di sini, instant noodles are famous in Indonesia due to their nice taste and low price. Ini adalah kalimat tesisnya yang diberi kutip ini dua. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat tesisnya itu berada di dalam paragraf pertama. Ya. Instant noodles are famous in Indonesia due to their nice taste and low price. Topiknya adalah instant noodles. Kemudian controlling ideas-nya adalah their nice tastes, rasanya yang enak, dan low price, harganya yang murah. CI1-nya adalah rasanya yang enak, CI2-nya adalah harganya yang murah. Topiknya adalah mie instan. Nah, di sini adalah suatu karangan yang belum lengkap. Jadi masih belum ada bagian seperti title-nya dan bagian-bagian yang lainnya belum ada. Kita lihat sekarang di sini ya. CI1 yang rasanya enak itu kemudian diubah jadi kalimat. Menjadi suatu bagian pikiran utama dari paragraf isi. Menjadi instant noodles are delicious. Dari tiga kata ini, their nice tastes, diubah menjadi kalimat. Jadi, instant noodles are delicious. Kemudian diberi pendukung, people can try instant noodles, dan sampai habis. Kemudian low price, harganya yang rendah. Ini dijadikan kalimat dalam paragraf isi yang kedua. Sebagai pikiran utama dari paragraf isi yang kedua, low price diubah menjadi kalimat sehingga menjadi instant noodles are cheap. Ya, mie instan
mie instan harganya murah ya. Kalau yang bagian atas adalah rasanya yang enak, diberi pendukungnya berupa penjelasan macam-macam rasa-rasa yang enak itu. Sedangkan kalau bagian yang kedua, instant noodles are cheap, diberitahukan mengenai harga-harga dari berbagai macam mie instan sebagai pendukung ya. Nah, kemudian di paragraf terakhir kita katakan, thus, because of the two reasons above, let's eat instant noodles anytime you want in your daily life. Nah, ini adalah yang merupakan recommendation-nya ya. Ada suatu kata-kata di sini, ada kata-kata let's, ayolah. Nah, berarti dia mengajak dari recommendation-nya untuk mengajak makan mie instan. Catatan, ya, teks yang di atas ini masih ada kekurangan-kekurangannya, ya. Harus ada yang dilengkapi. Pelengkap untuk teks di atas yang masih belum sempurna itu adalah harus ada judul, kemudian latar belakang, dan komentar akhir. Nah, untuk membuat latar belakang atau basa-basi pembuka, di sini ada tekniknya, para murid semua. Techniques for writing introductory paragraph, especially the general statement. Ya, di sini ada teknik untuk menulis basa-basi pembuka, untuk menulis awal-awal dari paragraf pembuka, yaitu kita bisa gunakan cara pertama, background. Latar belakang, kita gunakan kalimat pernyataan. Yang kedua, kita bisa gunakan a question, pertanyaan. Boleh, ya. Atau yang ketiga, a quotation, sebuah kutipan. Kutipan juga boleh dipakai. Dan yang keempat, a dramatic anecdote. Di sini dikatakan bisa pula kita membuat cerita anekdot yang dramatis untuk memulai suatu bahasan dari hortatory exposition. Ya, kita lihat di sini teks contohnya yang udah lengkap, sudah ada judul. Ya, di sini judul diambil dari topik karena kalimat tesisnya berbunyi instant noodles are famous in Indonesia dan seterusnya. Topiknya adalah instant noodles, maka dijadikan judul menjadi instant noodles. Kemudian di sini diberitahukan mengenai contoh pembuatan background, ya. Backgroundnya ini kita gunakan kalimat pernyataan. Ada dua kalimat pernyataan. Every store or market sells instant noodles in our country every day. Yang kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, lots of people here buy and eat them happily. Ini sudah diberikan background. Kemudian diberikan pula basa-basi penutup. Dikatakan di sini, everybody always enjoys eating instant noodles in this country. Ini kalimat pertamanya, final comment-nya. Yang berikutnya, instant noodles are part of our daily serving now. Ada dua di sini komentarnya, mengkomentari dari pembahasan yang di atas itu. Nah, berikutnya di bawahnya kita lihat teks yang sama tetapi menggunakan basa-basi pembuka yang berbeda. Kali ini merupakan pertanyaan-pertanyaan sebagai variasi pembuka yang bisa kita pilih, ya. Do you know instant noodles? Do you eat instant noodles in your daily life? Do you like eating instant noodles? Ini adalah contoh-contoh dari kalimat pertanyaan yang boleh dipakai untuk pembuka sebagai basa-basinya untuk paragraf awal, ya. Berikutnya bisa kita lihat ada di bagian bawahnya penggunaan quotation. Ya, di sini bisa kita lihat suatu quotation yang pernah terkenal di Indonesia seputar supermie. Jadi supermie itu sebetulnya adalah produk mie instan pertama yang ada di Indonesia yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 1976, dan pada masa itu ada penyanyi cilik yang menyanyikan dan membawakan iklan supermie ini, yaitu namanya Iramaya Sofa. Pada masa itu ada kutipan yang sangat terkenal seputar supermie ini dan dijadikan sebagai lagu, ya, lagu jinglenya. Quotationnya seperti ini. Mi, saya suka supermie. Nah, ini kemudian bisa kita kombinasikan dengan kalimat-kalimat pernyataan.
Ya, that is what Irmaya Sofa sings in her 1976 advertisement video clip of a local instant noodles product, which remarks the first start of instant noodles fame in this country. Itu adalah contoh dari quotation yang digunakan di dalam pembuka dari paragraf awal. Nah, berikutnya yang terakhir adalah a dramatic anecdote. Ya, kita buat suatu cerita anekdot dramatis. Di sini diberitahukan contohnya seperti ini. Mommy, where is my Indomie? I'm so hungry I could eat a horse. I can't wait any longer, said a little boy to her mother who is cooking in the kitchen one afternoon. Wait a minute, dear, replied the mother while bringing the instant noodles to her son who is waiting on the table. Here you are, the boy said. Wow, I like the smell. Yummy. Thanks, mommy. I love you. Kemudian diikuti oleh penjelasannya. This scene may happen in a regular family in our country every day. Dan selebihnya sama semua. Nah, setelah kita melihat contoh pertama dari karangan berbentuk hortatory exposition ini, kita bisa melihat contoh dengan versi yang lain. Kali ini kita lihat versinya saya buat sudah lengkap. Sama dengan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, di sini saya berikan contoh dengan background ya. Tetapi yang bedanya adalah pada kalimat tesisnya. Kita lihat sekarang di sini ya, kalimat tesisnya bagaimana. Instant noodles are famous in Indonesia due to two reasons. Nah, di sini kalimat tesisnya sama, ada topik, tetapi controlling ideas-nya itu langsung dimasukkan ke dalam paragraf isi dari masing-masing paragraf isi. Yang pertama, CI1-nya atau controlling ideas-nya yang pertama langsung dimasukkan ke dalam bagian pikiran utama dari paragraf isi yang nomor 1. Kemudian paragraf isi yang nomor 2 itu adalah CI2-nya, ya. 2 is noodles are cheap, ya. Untuk yang pertama, 1 is noodles are delicious. Ini CI1-nya sudah merupakan kalimat. Kalau untuk yang kedua, yang 2 is noodles are cheap. CI2-nya sudah langsung jadi kalimat. Selebihnya sama semua, ya. Ini adalah satu pembahasan mengenai hortatory exposition yang tipe 1. Nanti mungkin insya Allah akan kita bahas kembali hortatory exposition tapi dengan tipe yang kedua, tipe yang lainnya. Terima kasih.